radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu surah dalam Al-Quran yang terdiri atas 30 ayat akan membela orang yang selalu membacanya, di hadapan Allah. Sehingga dia dimasukkan ke dalam surga. Surat itu adalah Al-Muluk. Hadis riwayat Tabrani. Di hadis yang lain disebutkan sehingga dia dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Di hadis yang lain, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah mengampuni dosa-dosanya. Sementara riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, barang siapa membaca Al-Muluk setiap malam, surat Al-Muluk setiap malam, Allah menghalanginya dari siksa kubur. Allah akan menghalanginya dari siksa kubur. Di masa Rasulullah surat Al-Muluk disebut juga Al-Mani'ah. Mani'ah artinya penghalang dari siksa kubur. Al-Mani'ah, penghalang dari siksa kubur. Hadis riwayat Nasa'i dan Hakim. Hadis riwayat Nasa'i dan Hakim. Oke, kita terangkan sedikit. Surat Al-Muluk adalah surat ke-67 di
di dalam Al-Quran. Terdiri dari 30 ayat. Surat Al-Muluk itu awal dari juz 29. Surat ke-67 jumlahnya 30 ayat, awal dari juz 29. Surat ini surat Makkiyah, diturunkan di kota Mekah. Al-Muluk artinya kerajaan. Nah ibu-ibu, surat Al-Muluk ini boleh dibaca kapan saja. Artinya siang boleh, pagi boleh, sore boleh, malam boleh. Nah ada hadis yang khusus yaitu malam. Saya ulangi ya, jadi surat ini boleh dibaca kapan saja. Pagi boleh, sore boleh, siang boleh, malam boleh. Namun ada yang lebih mengkhususkan yaitu apabila dibaca setiap malam. Nah, apabila dibaca setiap malam sebelum tidur, Allah akan halangi dia dari siksa kubur. Mendapat perlindungan dari siksa kubur. Saya ulangi ya. Jadi nek mocone rutin setiap malam, Allah akan nambah keuntungan, Allah akan menambahkan pahala untuknya, yaitu terbebas dari siksa kubur. Jelas ya? Nah selain itu apa? Mau dibaca pagi, sore, siang, malam. Saya ulangi, mau dibaca pagi, sore, siang, malam, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dia mendapatkan banyak kebaikan. Kebaikan itu artinya hasanah, mendapatkan banyak kebaikan. Yang kedua, digugurkan dosa-dosanya. Jadi surat ini memang istimewa ya. Allah menggugurkan dosa-dosanya. Yang ketiga, Allah akan membebaskan dari azab kubur. Yang keempat, Allah bebaskan dari siksa neraka. Yang kelima, Allah masukkan dia ke dalam surga. Nah yang terakhir, jadi tadi sebelumnya ada, yaitu dia akan memberikan syafaat. Jadi surat Al-Muluk ini akan menjadi syafaatnya, penolongnya, baik itu di alam kubur maupun di hari kiamat. Berlaku untuk siapa saja yang membaca ataupun yang menghafal. Mbuh mudeng mbuh ora, sing penting maca dapat keistimewaan. Boleh membaca, boleh menghafal, dengan memaknainya maupun tidak. Artinya yo pokoknya maca ngono wae. Nah, itu tetap mendapatkan keutamaan tadi. Nah, di dalam kubur ibu-ibu, manusia itu akan mendapatkan siksa atau azab. Nah, saat azab itu datang dari kaki, maka ada suara yang menghalangi, kamu jangan menyiksa dari arah sini. Kemudian dia pergi ke atas kepala. Nah, mau menyiksa dari situ, keluar suara, kamu jangan mengazab dari arah sini. Kemudian ke kanan. Ternyata di sebelah kanan juga ada suara, kamu jangan mengazab dari arah sini. Pokoknya semua itu akan menjadi pembela. Nah, salah satunya adalah surat Al-Muluk. Artinya surat Al-Muluk ini besok bisa berbicara dan menyampaikan kepada azab, ojo mbok siksa, ojo mbok azab gitu. Jadi surat Al-Muluk ini menjadi syafaat untuknya. Maka para ulama menganjurkan untuk kita merutinkan membaca surat Al-Muluk setiap hari. Waktunya bebas.
Kalau mau spesifik terbebas dari azab kubur ya dibaca di malam hari sebelum tidur. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka siapa yang ingin terhindar dari azab kubur, bacalah surat Al-Mulk. Ada azab kubur yang akan diberikan Allah kepada pelakunya. Saya ulangi ya, ada azab kubur yang akan diberikan Allah kepada pelakunya karena kesalahannya, dosanya di saat masih hidup. Artinya azab ini disegerakan di kubur. Satu yaitu orang yang kencing tidak mensucikannya. Jadi orang kencing tapi tidak cebok ya, tidak membersihkan gitu. Nah, itu besok diazab dalam kubur, disiksa dalam kubur. Yang kedua, perilaku namimah. Namimah itu orang yang suka adu domba, provokator, tumbak cucuan. Pokoknya bikin resah warga, bikin resah orang lain. A sama B ini dihasut. Namimah itu adu domba, menghasut A dan B, kelompok A dan B untuk berselisih. Jadi dia pergi ke A ngomong seperti ini, dan pergi ke B ngomong seperti ini, yang mana B ini menjadi tersinggung terhadap A, A menjadi tersinggung terhadap B, akhirnya berselisih. Terjadilah perkelahian, pertikaian, pertengkaran di antara dua belah pihak gara-gara orang ini mengadu domba. Dan sifat namimah ini akan terus ada hingga hari kiamat. Artinya orang-orang itu akan selalu punya potensi untuk melakukan dosa yang namanya namimah. Nah, siapa yang melakukan perilaku namimah ini, adu domba ini, Allah segerakan azabnya di dalam kubur. Artinya orang rasa nunggu dino kiamat, rasa nunggu ning akhirat, wis langsung ning alam kubur tersiksa. Nah, bagaimana jika orang ini melakukan amal baca surat Al-Mulk? Apakah masih tetap disiksa di alam kuburnya? Kan gitu ya. Nah, tadi kan namimah disiksa ya. Orang gak cebok disiksa, tapi dia mengamalkan surat Al-Mulk. Maka jawabannya adalah surat ini tetap melindunginya. Jadi tetap di dalam kubur dia tidak disiksa. Akan tetapi apa yang dia kerjakan di dunia berupa namimah dan apa yang tadi dilakukan itu disiksa di hari kiamat. Gampangannya nenggone alam kubur tertunda, ya toh diamankan, tapi ning akhirat ora iso. Ini menunjukkan ibu-ibu bahwa yang namanya hubungan muamalah atau perbuatan yang urusannya dengan manusia itu ganjarannya besar. Kalau melakukan dosa ya dosanya besar, kalau melakukan pahala, pahalanya besar. Jadi jangan sampai kita ini menyepelekan hubungan antar manusia. Karena sholat itu enggak ngefek. Saya ulangi ya, sholat itu enggak ngefek bagi orang yang tidak baik hubungannya sama yang lain. Artinya apa? Sholatnya enggak ngaruh, artinya enggak bisa membawa dia kepada surga. Gara-gara dia buruk hubungannya dengan manusia. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, sahabat Nabi SAW, beliau menyampaikan apa yang disampaikan Rasulullah. Apa yang disampaikan Rasulullah? Tidak akan diterima sholat seseorang. Saya ulangi ya, tidak akan diterima sholat seseorang manakala
ada keadaan, saya ulangi ya, tidak akan diterima sholat seseorang apabila ada 3 keadaan. Artinya itu mbok sholatmu akeh, sholatmu suwi, sholatmu khusyuk, ra ditampa. Kalau memiliki kondisi 3 ini. 1, budak yang lari dari majikannya. Sekarang nggak ada perbudakan ya, karena budak itu milik tuannya, sebagaimana ya harta yang dimiliki oleh seseorang. Yes, dia yang menguasai. Nah, kok budak ini melarikan diri dari majikan, orang tinggal ya, tapi melarikan diri. Nah, ternyata budak ini sholat khusyuk, sholat banyak, itu nggak diterima sholatnya sampai dia kembali kepada majikannya. Ini balik kalau majikannya berarti sholatnya ditompo, dia sholat diterima. Beda, pembantu itu bukan budak. Pembantu itu bukan budak. Budak itu tidak punya kekuasaan, tidak punya kemerdekaan. Artinya dia tidak bisa ngapa-ngapain. Gampangannya ya Bu, dia tidak bisa nikah. Dia tidak bisa, gampangannya urip dhewe ning ndi. Dia nggak bisa, dia budak. Budak itu kan diperjualbelikan sebagaimana barang. Sehingga ya terserah majikan. Ini majikannya apik, ya diapikilah budaknya. Gampangannya diapike itu ya digawe ke omah, dinikahke, diapi-api lah. Itu kenapa orang bisa jadi budak? Karena zaman dulu itu ada peristiwa, salah satunya adalah hutang piutang. Jadi nek wong duwe utang ra iso mbayar, dikei tempo ra iso mbayar. Nah, waktu zaman dulu utangnya itu bunga berbunga. Nilai 1 juta ra iso mbayar dadi 2 juta. Mundur meneh sebulan jadi 3 juta, mundur meneh sampai akhirnya berlipat-lipat utangnya. Nah, karena tidak bisa, maka dia harus menjual dirinya atau menjual keluarganya. Akhirnya contoh, ya wis aku ra iso bayar utang, nek arep pengin lunas, ya anakku PO. Nah, anaknya dikasihkan. Nah, anaknya ini akhirnya menjadi budak dia, lepas dari bapaknya. Pokoknya kalau bapaknya minta kembali anaknya, ditebus namanya. Nah, menebus seorang budak itu pahalanya luar biasa. Menebus seorang budak itu berarti membebaskan orang dari majikannya. Jadi dia tidak lagi budak, tapi sebagai orang yang merdeka. Itu sebelum Islam ya Pak? Oh, sebelum Islam. Nah, kemudian ada lagi nggak punya anak, ya istrinya jadi budak. Nah, yang kedua, yang ketiga, nggak bisa ada istri nggak ada, anak nggak ada, ya dirinya sendiri. Nah, yang kedua adalah peristiwa perang. Jadi perbudakan pertama karena apa? Utang piutang riba, nggak bisa bayar, akhirnya diri orang itu dijual itu digadaikan, dipertaruhkan. Yang kedua karena perang ada yang ditawan. Nah, tawanan itu menjadi budak. Tawanan iki sudah di gampangane budak-budak itu ya kon ngopo wae, ya kon kerja, ya kon mas. Dan tidak dibayar. Pokoknya dipakani men urip ngono wae. Karena apa? Budak itu seperti ya kayak binatang lah gitulah. Makanya budak itu kedudukannya stratanya itu rendah. Makanya orang yang bisa membebaskan budak itu pahalanya luar biasa. Bahkan pahalanya itu ngedap-ngedapi lah istilahnya. Itu setelah Islam ada, Rasul ada, masih ada. Contoh, waktu Rasulullah menjadi nabi, banyak budak-budak yang masuk Islam. Contohnya siapa? Bilal bin Rabah. Nah, Bilal ini dulu masuk Islam padahal dia masih jadi budak. Lah majikannya nggak terima toh Bu. Majikannya namanya Umayyah bin. Nah, Umayyah ini punya budak banyak. Nah, budak-budaknya Umayyah ini ada satu namanya Bilal. Lah Bilal kok mlebu Islam? Ngamuk Bu Umayyah. Kenapa? Lah aku majikannya ora mlebu Islam kok. Malah memusuhi Nabi Muhammad. Lah kowe malah melu Nabi Muhammad. Akhirnya disiksa budaknya. Siang dicambuk, dipanggang di terik matahari, malamnya dikerangkeng supaya dia keluar dari Islam tetap melu majikannya.
Nah, majikannya kafir, budaknya Islam, ya nesu toh Bu. Nah gitu loh. Gampangane lho kowe iki melu aku malah melu Muhammad. Nah nesu. Nah itu akhirnya Bilal pun dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq. Seharga. Akhirnya Bilal pun terbebas dari budak, menjadi orang yang merdeka. Dan tahu enggak Bu, Bilal ini dibeli berapa? 400 dinar. Kalau sekarang berapa? Nah coba kalkulator ya. 400 dinar. 400 dinar itu sekarang. Bisa cerita mungkin. Dulu saya hitung ya. 1 dinar itu 4,25 gram kali 400. Berarti 1.700 ya. Nah 1.700 kali 1 gram berapa? Katakan aja 2 juta. Maka 3,4 miliar. Cari uang segitu. Jadi dulu itu pakainya kan emas ya dinar. Nah kalau sekarang berarti harganya Bilal itu 3,4 miliar. Nek sak grame 2 juta. Nah nek sak grame 2,5 juta, ya tambah gede meneh. Nah, itu budak itu mahal Bu harganya. Maka siapa yang bisa membebaskan budak, pahalanya besar. Lah larang kok. Gitu. Mulai nggak ada. Wah kaya Bu. Abu Bakar itu Kaya sahabat banget ya. termasuk sahabat paling kaya. Mulai nggak ada Termasuk perbudakan. Utsman. Apa? Mulai nggak ada perbudakan dihapus itu setelah Rasul Setelah gimana? Rasulullah hadir, kemudian tidak ada lagi perbudakan. Jadi dilarang manusia itu memperjualbelikan orang atau melakukan perbudakan. Nah sampai sekarang nggak ada namanya budak. Ya. Sehingga kalau ada yang masih praktek perbudakan ya berarti masih jahiliyah. Karena itu dilarang. Makanya nggak boleh ya. Karena perbudakan itu berasal dari tadi praktek riba, kemudian kalah perang gitu ya. Maka siapa yang membebaskan tawanan Bu, oh itu harganya mahal, pahalanya besar. Membebaskan tawanan. Kenapa? Kalau ada sahabat ditawan ya, itu kan berarti ditangkap, itu jadi budaknya musuh itu nanti. Nah, bagaimana? Kita bebaskan ya, dibayar gitu. Tawanannya dilepaskan. Itu mahal. Nah, kembali ya Bu. Jadi apa tadi ya? Oh iya 3 keadaan. Wah, ayo makanya aku mikir apa namanya. Aduh, ya 3 keadaan. Bismillah. Pertama apa tadi? Oh iya. Jadi budak melarikan diri. Contohnya tadi loh Bu, misalkan ya. Ada seorang budak tadi, dia udah masuk Islam. Saya ulangi ya. Sudah masuk Islam. Nah, dia kan mesti sholat. Nah, ternyata dia melarikan diri dari majikannya. Maka selama dia sholat, sholatnya nggak diterima. Kenapa? Berarti dia mendurhakai majikannya gitu loh Bu. Tapi itu kan majikannya Nasrani, istilahnya kafir. Budaknya kan juga ikut kafir Pak. Nah itu masa masih ada istilahnya diterima amal atau enggak kan seperti yang kita ketahui kalau orang secara kafir kan umum hadisnya masih. Kenapa? Karena dia melarikan diri dari majikannya kan berarti dia tidak amanah. Artinya dia kerja sama siapa aja tetap harus tanggung jawab. Makanya gitu loh. Contoh ya, lah bosku wong kafir kok, nopo dadak tak ikuti, nggak boleh. Selama kamu ada ikatan sama dia, ya dia tetap majikanmu. nanti peraturan Islam tetap berlaku ya. Betul sekali. Meskipun majikanmu kafir, kamu nggak boleh sembarangan lari. Wong kamu itu masih budaknya, paham ya dia? Maka budak kok melarikan diri, nah, itu tidak diterima sholatnya. Yang kedua, orang yang sholatnya tidak diterima, nah ini penting, catat baik-baik, buka telinga lebar-lebar. Yaitu seorang istri yang bikin suaminya marah. Makanya buka lebar-lebar. Jadi seorang istri yang buat suaminya marah sehingga malam itu dijauhkan sama suaminya. Gampangane gawe nesu bojone, akhirnya bojone iki bengi iki rak turu bareng ngono lho istilahnya. Gampangane ora turu bareng gara-gara suaminya jengkel.
Jadi siapa yang bikin suaminya marah, suaminya jengkel, suaminya bad mood, ya, pokoknya jengkel lah, sampai malam itu tidak tidur bareng gampangannya gitu. Ora sak kamar wis pisah ranjang. Sejen nesu akhirnya bojone turu ning gone ngarep TV, sing wedok turu ning kamar. Maka istri ini tidak diterima sholatnya. Jadi kalau terbiasa seperti itu Pak Ustaz, Pegawai. Satu kamar, beda kasur. Satu sama. Ya. Terus ulangi Bi. satu kamar, rajanya ada dua. Terus? Yang di atas, yang istri di bawah. Nggak usah di atas bawah, kanan kiri pun, asalkan mereka tidak ada selisih, nggak ada jengkel, ya udah masalah. Lah ini itu sama aja. Saya ulangi ya, sama aja jika suami istri ini jengkel. Saya ulangi ya, suaminya jengkel sama istrinya. Istrinya bikin marah, bikin mangkal suaminya. Meskipun tidur satu ranjang nih, tapi suaminya jengkel karo bojone. Meskipun sak kasurnya dicok, tetap Allah nggak terima sholatnya. Pak, kalau beda kamar misalnya sudah terbiasa seperti itu tidak ada Udah perselisihan. apa-apa, tapi mau. Tadi saya seperti itu katanya nggak boleh. Nyamane aku turun ning mburi ngono kan hadap ra enak. Sing penting ora tukaran. Metu penting nyanyi sebenarnya tukaran ra pokok. Yang lagi wah itu penting. Jadi suami istri itu mau turu bareng oleh, turu pisah oleh, turu beda kamar oleh. Sing penting ora ana konflik, sing penting ora do nesunan, ngono lho. Misale ya, bojone iki senenge turu ning ngisor, nek turu ning dhuwur ki aku awake lara kabeh. Ya wis to Pak, nek kowe senengane ning ngisor apa-apa, aku ning dhuwur wae. Ora apa-apa. Karena apa? Karena akur itu artinya ora ana masalah, ora jengkel. Pakne njaluk anake lah, yo ngalah. Nah itu tidak masalah. Jadi ada yang tidur. Kecuali ada masalah itu Pak, itu Nah, perselisihan. mau kalau kecuali ada masalah aja tidurnya. Berjejer. Waduh lo sak kasur itu tetap tidak bisa. Apa meneh bisa. Iki sak kasur sing penting ana konflik ora masalah turu. Lah nek bojone ra turu kan ya. Artinya kalau ada suami istri di mana suaminya jengkel kepada istrinya sehingga suaminya enggak redho, maka istri itu sepanjang sholatnya tidak diterima, gitu loh Bu, sampai suaminya redho. Nah pertanyaannya kan sekarang, apabila suaminya ini marahnya gimana kan gitu. Lah nek marahe suamine mohon maaf ya melakukan selingkuh ya kudu nesu. Lah nek ngono sing salah sing lanang ora sing wedok ngono. Kenapa? Lihat dari permasalahan. Contoh ya Bu, bojone iki ketahuan misalnya selingkuh. Lah kan ya sing wedok nesu to. Lah nek sing wedok nesu lah berarti sing lanang kira-kira ngamuk ora? Ya konangan kok yo ngamuk. Tapi ngamuknya lanang ini, marahnya yang suami ini tidak menjadikan kemudian istrinya tadi. Kenapa? Istrinya marah, jengkel kepada suaminya sampai suaminya juga nggak seneng, ya karena dia melakukan kesalahan, paham maksudnya? Lah yang kayak gini, sholat jenengan tetap diterima gitu loh. Pandai-pandai menganu apa solusi. Nggak ada dalilnya. Berarti enak laki-laki ya Pak ya. Jadi laki-laki nggak ada, itu khusus untuk perempuan. Kalau ngobrol, akhirnya berdebat, kita tidak tahu kalau dia bikin jengkel. Itu macam mana? Kita ngobrol sama Jadi kalau kita berdebat, kemudian sampai beda pendapat, sampai akhirnya beda keyakinan, ya harus satu sama lain mawas diri.
kalau itu hal-hal yang mohon maaf ya, hal-hal yang sifatnya remeh-temeh, yo rasa sampai pisah ranjang sampai ini. Kecuali sudah beda akidah, beda prinsip, beda keyakinan, itu nggak bisa. Contoh, dia memaksa tetap sing jenenge wong sing jenenge kedukun ki ora apa-apa orang tuane wis beda ning ngene iki. Terus ngomong meneh sing jenenge wong kafir ki ya padha wae apik, wong mereka ya tetep iso mlebu swarga. Oh wis beda iki. Nah kan debat ora iso Mas. Wong syirik iki ra bakal mlebu swarga. Sopo kondo? Nah wis beda ning ngene. Jadi kalau akidah beda itu gimana Pak? Ya harus belajar. Enggak, maksudnya dalam Islam masih termasuk hubungan pernikahan? Boleh. Kalau beda akidah artinya beda masalah ini ya. Akidah itu artinya kepemahamannya terhadap uluhiyah gak masalah selama tidak beda agama. Ini beda akidah itu contohnya yang mohon maaf ya, beda akidah contohnya akidah yang salaf model teman-teman salafi, yang siti modelnya model Nahdien kan beda pisan. Sing siji seneng ziarah kubur, sing siji seneng tahlilan, sing siji senenge apa kuwi ngalap berkah. Lah sing salafi kan ra gelem Bu, kuwi bid'ah kabeh. Ra entuk kuwi. Ya kan beda. Ini saoma. Nah seperti ini masih diperbolehkan. Artinya apa? Ya tetap sah nikahnya, tetap podo-podo Ahlussunnah wal Jamaah, cuman beda apa jenenge jalane. Tapi nek sing siji wis mohon maaf ya siji Nasrani, siji Muslim wis ra iso. Apa sing jine wis murtad itu wis ra iso. Harus cerai. Gitu. Oh, harus ya. Nek beda akidah itu beda manhaj istilahnya masih tidak apa-apa. Oh, kalau misalnya cerai, mereka rujuk lagi pemahamannya si perempuan masuk Islam lagi gitu, harus Boleh. ikat lagi. Harus akad. Islam lagi. Harus akad lagi. Akad lagi. Jadi misalkan beda agama kemudian cerai, nah ternyata rujuk. Nah salah satu caranya rujuk syaratnya ya dia harus muslim. Jadi masuk Islam lagi baru nikah lagi. Karena syaratnya saya harus sama-sama muslim. Ya. Ya, jawabannya dosa. Jadi Bu, ada satu hal yang penting. Bu, ini sunnah ya. Dan ini kalau bisa jenengan praktekkan istimewa. Ini rada angel memang. Gimana Pak? Sunnahnya adalah seorang istri itu tidak boleh melebihkan suaranya dibanding suaminya. Jadi sunnahnya begitu. Tapi kan aku tahu. Nah, makanya saya bilang ini berat. Padahal ini sunnah. Sunnah itu artinya ya dikerjakan dapat pahala. Ndak ya rugi banget. Apalagi kok mohon maaf lebih tinggi dari suaminya, lah itu malah dosa. Sehingga para istri itu harusnya lebih rendah. Artinya apa ya? Ojo bengak-bengok lah. Walaupun si istri. Lah ini jengkel beda meneh, Bu. Iki normale lho ya, bicara normal. Lah ini jengkel wis urusan beda. Nek jengkel nek ora ngamuk malah aneh kok. Yang sewu ya, Bu. Nek bojone duwe salah, nglarake ati, melakukan dosa, lah dhewe kok meneng wae ya melu dosa to, Bu. Wah, bojoku kok malah malah mabuk, malah judi, malah jake. Biar wae daripada ngamuk aku kok malah dosa. Oh, malah dhewe sing dosa. Wong duwe bojo kok ya diingatke ya, dikandang-kandani. Apa meneh kok sampai nglarake ati, ya tenani tegesi gitu. Cuman itu tadi jangan sampai keluar kata-kata kasar, kebun binatang gitu ya Bu, itu malah nambah dosa gitu. Boleh banget kalau tahu lo ya. Ini orang ngerti ojo melu-melu. Kok dikira malah pelakor gitu nih. Wah ya. Oh harus. Artinya kalau itu sudah sampai keluar, terpublish, orang pada tahu ya harus diingetin. Contoh, ada orang mabuk di pos kamling, ya harus diingetin. Aja wis rasa-rasa ben jatke wae. Wah malah dosa kabeh sak kampung. Tapi Pak, aku kan nggak mengganggu. Saya kan ada di rumah saya sendiri gitu.
Ini sama dengan orang yang melakukan dosa. Misalkan ya Bu, zina. Kan sing zina aku, sing gawe dosa aku kok malah bingung ki nopo. Ingat ya, bahwa setiap dosa yang dilakukan, saya ulangi nih, pasang telinga baik-baik. Setiap dosa yang dilakukan dan dosa-dosa itu terekspos ke publik. Artinya mabuk wong do ngerti, zina wong do delok, nyuri nyomar kaya jarah wingke lho Bu, ngerampok do delok. Artinya dosa apapun jika itu terekspos, maka itu menjadi dosa masyarakat apabila tidak dihentikan. Sehingga kalau Allah menurunkan azab, maka azabnya terkena satu kampung. Kenapa? Karena dosanya tidak dicegah. Beda Bu, nek dosane ra ketok, zina ning hotel ra ono sing ngerti, urusanmu. Mabuk ning gone karaokean, urusanmu, ora masalah. Tapi nek kuwi terpublish itu menjadi tanggung jawab bersama. Nek masyarakat orang ngendalike, azabnya menimpa semuanya. Nah, contoh Bu, kalau dulu Pak Zainuddin MZ ya, itu pernah ngomong, Bu, diilustrasikan begini. Ibu lagi di bawah pohon mangga, ini pohon mangga nih ya, lagi di situ, dicokot semut Bu. Semutnya diapake? Yuk pateni itu orang banget. Lah terus ibu kan delok, lho jebule semute akeh. Lho ning gone kan kok teng-trentrek. Kira-kira do dipateni ra? Mateni, padahal sing nyokot akeh apa siji? Yang melakukan satu tapi sing kena akeh. Akhirnya bakar wae to ya. Akhirnya juga geni semute dibakari sampai dhuwur. Padahal sing nyokot satu. Sama itulah dengan dosa tadi. Jadi yang melakukan dosa kamu, yang mabuk kamu, yang zina kamu, tapi azabnya kita semua kena. Makanya kenapa harus diingetin. Nah beda dengan kalau dosanya tersembunyi, zina rak ketahuan, rak ketok, mabuk rak ketok, judi rak ketok. Rak ketok itu artinya masyarakat nggak tahu. Ya itu ada azabnya terkena, jelas ya. Kalau tidak punya kemampuan untuk membuktikan gimana? Nah maka inilah pentingnya namanya seorang khalifah atau amiril mukminin atau negara. Jadi Bu, ada urutannya. Jika kita tidak mampu mengingatkan, ya lesan kita nggak mampu, ya wis lah, diem saja. Nah kalau kita nggak mampu mengingatkan dengan lesan, maka diem saja. Urutannya apa? Kalau bisa atur atau ingatkan atau kendalikan dengan tanganmu. Nggak bisa dengan tanganmu ya lesanmu, nggak bisa dengan lesanmu ya hatimu. Nah hati ini selemah-lemahnya iman. Nah yang dimaksud dengan ubahlah dengan tanganmu ini artinya apa? Dengan kekuasaan. Terus apa sing kudu ngandani? Ya Pak RT. Nah gitu loh, yang dimaksud dengan tangan itu kekuasaan. Lah Pak RT ra iso ngandani, ya Pak RW. RW ra iso ngandani, ya lurah. Lurah ra iso ngandani, munggah meneh Bu. Contoh kasus yang lagi viral nih di media sosial rampung-rampung. Itu kasus bukan malah Nyai Pak Nyai itu ya. pegang teh Bu. Air putih aja. Ya Pak, kalau misalnya artis yang nikahnya beda agama itu kan pada sama saja zina Pak. Iya betul. Terus? Nah itu kan mereka juga diketahui masyarakat. Iya, betul. Nah itu gimana Pak Ustaz? Bismillah. Itu gimana Pak? Alhamdulillah. Oh. Saya kembali kepada kasus tadi. Jadi di Sinar Waluyo itu kan ada kasusnya sampai viral nih, sampai media sosial banyak yang upload itu, termasuk di Mix Semar itu ya, media informasi kota Semarang ini sampai rame lah. Jadi di Sinar Waluyo itu ada jalan yang ditutup, diblokir lah, dikaiseng begitu. Artinya warga itu nggak bisa lewat, aksesnya ditutup sama satu orang ini. Nah warga ini ra ono sing wani. Karena sing nutup iki wah gampangane rada preman lah, nganggo parang, warga rawani Bu. Nah warga rawani kan itu maksiat, itu dosa, apalagi fasilitas umum kan.
Akhirnya Pak RT kon maju, Pak RT nih rak wani. Wis maju ki lho Bu, wah dredeg wis. Akhirnya ngundang RW, mediasi sama RW ora wani. Akhirnya munggah ning lurah Bu, lurah Kedungmundu ki jenenge Pak Jumadi. Ora wani, ra iso ngatasi. Saiki akhirnya munggah kemana? Satpol PP. Akhirnya Satpol PP mudhun ana bulldozer ana bongkar Bu, wis selesai. Sesuk dipasang meneh. Baru kuwi dibongkar meneh, diarini listrik meneh. Jadi dipasang ali listrik. Pokoknya wong iki memang tukang biang. Akhirnya sampai ning netizen lho, nek Satpol PP ra ngatasi ya unggahke meneh apa? Ya polisi to ya. Ini wis kriminal itu. Ku nek ana sing mati setrum piye kan gitu. Sampai begitu. Artinya itulah yang dimaksud dengan kekuasaan. Jadi nek ra iso ngatasi dengan mulut ya tangan kita ndak mampu. Ya nganggo kekuasaan kuwi. Sopo? Ya sing dhuwure dhewe. Itu cara untuk mengendalikan yang namanya kemaksiatan tadi. Nah, sama dengan kasus tadi misalkan ada orang yang melakukan nikah beda agama, itu kan termasuk zina. Ya kudu ono sing ngandani. Sopo sing ngandani? Lah dekne tinggal ning endi? Oh tinggalnya nih gue kene, yo tokoh masyarakat situ, tokoh agama situ ngasih tahu. Sudah dikasih tahu kok begitu, ya wis angkat tangan, kan berarti sudah dinasihati. Nah ternyata masih lanjut, urusannya nafsi. Kalau kita tahu nggak mengingatkan, bahayanya apa? Kalau azab datang kita kena semua. Contoh paling spektakuler itu di kota Wonosobo, Banjarnegara. Ada satu desa namanya Desa Legetang. Yang mana di pucuk gunung ini ada satu desa namanya Legetang atau Legentang lah. Lah itu ternyata perilaku masyarakatnya itu seneng seks bebas. Jadi wedok karo wedok, lanang karo lanang, wedok karo lanang, anak karo bapak, semuanya kayak kaum Sodom lah. Nah, masyarakat di desa sebelah-sebelahnya tuh udah ngasih tahu, ngingetin, ojo kuwi do maksiat itu dosa. Nah mereka enggak, hampir setiap malam itu mereka melakukan pesta. Artinya pesta itu ya wis dangdutan ya, dan di situ mesti ono seks bebasnya sesama jenis. Hingga suatu saat terjadi hujan deras di malam hari, ada dentuman yang sangat keras, masyarakat kaget, pagi harinya nengok, loh gunungnya hilang pucuknya. Jadi gunung Legetang itu pucuknya hilang kayak tumpeng itu loh Bu. Nah ternyata ada tumpuan lagi di sebelahnya. Nah itulah desa Legetang dibalik sama Allah. Jadi dipotong, kemudian desa ini ditumplekkan. Nah itu ada sekian ratus, 200 lebih itu yang mati. Nah, itu azab Allah. Sehingga yang melakukan sama yang tidak melakukan pun kena semua. Nah Ibu Aisyah pernah nanya istri Rasulullah, ya Rasulullah, kalau ada orang yang nggak maksiat tapi kena ikut azabnya terus bagaimana? Kan nggak dosa dia. Ya tentu mau lu sing mbok bakar semute mau lu. Kan sing salah siji sing mbok bakar kan ra salah. Maka kata Nabi sallallahu, saat nanti di hari berbangkit dari kiamat, orang-orang akan dihisab sesuai dengan amalnya. Jadi misalkan di desa Legetang itu yang maksiat itu katakan ada 100 orang, tapi azab Allah meliputi semua, maka 100 orang yang sisa ini yang gak ikut maksiat, mereka akan dibangkitkan sama-sama, mereka tidak mendapatkan dosa. Artinya mereka tidak ikut-ikut, tapi azabnya apa? Kena semua gitu loh. Jadi gampangnya kena semua. Contoh paling gampang lagi, sama-sama naik kapal. Ya Bu, sama-sama naik kapal. Nah ternyata udah sing iseng Bu. Ning nggon ngisor ki lho ono sing bolongi. Ono cah siji ki bolongi. Lah ono sing delok ki ora ngingetke. Alah paling bolongi opo lah gitu wis. Jarke baru ki rodok gede jarke, akhirnya bocor. Lah bocor sing kelep kabeh pada sing melakukan siji. Artinya orang yang melakukan dosa maksiat satu bisa kena semua. Kenapa? Enggak diingetin, enggak dikasih tahu kayak gitu. Sama di keluarga, suaminya buat dosa enggak diingetin, ya bisa kena semua. Istrine apik ya kena, anake apik ya kena. Padahal sing nglakuke mung siji tok. Gitu. Padahal kita enggak melakukan dosa. Nah, nanti kalau kena semua pas mati kabeh bareng, ya yang dosa tetap dosa, yang enggak melakukan dosa dapat pahala. Artinya sesuai dengan ini ya. Pak Ustaz mau tanya, menikah. Jadi si suaminya kan tadinya muslim tapi menyedari kafir. Terus kemudian istrinya kan curhat ke saya gitu, terus saya ingatkan
malah jadi bikin apa tuh kayak putus silaturahim gitu, karena kan saya mengingatkan karena kalau itu kan berzina gitu. Kalau betul. Terus mau apa namanya kamu artinya kalau mau dalam Islam itu kan si suami harus lagi kembali ke Muslim, ya, tapi kalau ternyata dia kembali lagi ke Kristen, terus Iya. istrinya malah harus dipaksa Masuk gereja, Kristen, enggak, ya. tapi nggak mau, jadi sampai Iya. sekarang masih beda. seperti itu gitu. Nah saya kan udah mengingatkan ya, ya, terus jenengan malah dikatakan ngampori. bukan, jadi dianya memusuhi saya gitu. Nah iya kan berarti seperti jenengan itu ikut campur, akhirnya dia putus silaturahmi. Itu bagaimana? Orang masalah. Artinya itu iya, tapi kan jenengan tidak memutus silaturahmi. Cuman dianya yang memutus silaturahmi, jaga jarak, ya orang urusan dengan jenengan. Dianya yang dosa kan gitu. Kenapa? Jenengan nggak salah, malah itu kewajiban seorang muslim harus mengingatkan. Sekali mengingatkan itu udah gugur kewajiban. Nah kok dia nggak suka, tersinggung, jengkel, marah, ngedoi, ya nggak salah jenengan. Dianya yang memang hatinya tidak baik, nggak bersih. Ya kudune nampa sing apik, alhamdulillah matur suwun diingetin, kan gitu harusnya. Kok malah jengkel? Pondok karo bojo mau gawe salah, gawe dosa diingetin malah jengkel, nesu. Jenengan tetap sholat ditompo sholat. Kenapa? Karena jengkelnya jadi dia melakukan apa tadi? Dosa. Tapi nek suamine orang nglakokke dosa, jenengan gawe jengkel. Nah, kuwi lho, salate jenengan gak akan diterima selama suaminya tidak redo. Ya makanya aja gawe jengkel sing rak-rak ngono. Nah, terus masuk debat mau sing seneng debat ya. Nek debat Bu karo wong lanang karo bojo mending ngalah. Aku jadi salah ngomongnya. Aku ngomongnya karo sing lanang ki nggak. Wong lanang ki nek debat karo wong wedok mendingan meneng ngalah wae. Salah aku kleru. Karena perempuan tuh biasanya banyak ngomongnya, laki kan lebih baik diam dan ngalah lah. Ana wong lanang kok debat nek pengin menang ki aneh malah. Jarang ngono. Wong wedok biasanya sing luwe. Kata Nabi SAW, barang siapa meninggalkan debat meskipun dia benar, maka Allah akan ganti dengan istana di surga. Artinya nih ibu debat karo wong lanang bojone wis mending ngalah wae, ibu diganti sama Allah istana di surga. Sama teman juga, Pak. Sama teman juga, sama teman, sama anak, orang sang ngeyel. Sama suami Harus diingatkan. ya itu kita mengingatkan. Betul. Ngeyel gimana? Kalau dia ngeyel, ya terserah dia. Yang penting kita udah ngingetin, berarti kita udah gugur dosa, gugur kewajiban. Lah dia kok ngeyel, tetap bertahan dengan dosanya, merasa benar, urusan dia. Artinya berarti dia memang orangnya tidak bisa mudah berubah. Nah sesuk kandhanine ra iso dongake wis ngono wae. Wis ping pindho ping telu angel kandhanane wis tak dongake wae ya Allah, terserah jenengan. Lah aku daripada malah ribut terus tukaran terus wis jarke wae. Sing penting aku wis ngandani ae. Itu meninggalkan debat itu waktu perdebatan Waktu atau perdebatan. Jadi pas ngobrol ini ngeyel, alah wis aku tak meneng wae lah. Yes monggo, pun jenengan sing leres. Pun ngeten wis tinggal. Ah wi kita dapat rasa ngeyel rasanya. Ya, tapi kalau misalnya sama-sama keras sama-sama itu gimana Pak Ustadz? Berarti nggak dapat semua. dapat dosa enggak? Dapat dosa. Makanya meninggalkan perdebatan itu pahalanya sampai dikasih istana di surga. Karena memang susah Bu ninggal ke debat ini. Momennya sing wonge seneng debat. Ya? Karena selalu merasa benar. Orang debat itu mesti merasa benar. Padahal nek ana sing debat dia ini ngerti salah, ra gelem ngaku salah. Ha kuwi kan setane wis nunggangi. Maka kok bisa mengendalikan diri. Wis meneng ngalah. Itu Allah ganti tuh pahalanya dengan Berat ya Pak ya soalnya itu ya. karena berat banget. Ninggalkan itu kan berat. Banyak debat antara kafir dan muslim. Nah itu bukan debat namanya. Kalau itu sudah beda lagi. Kalau dalam forum itu namanya sudah ya namanya perdebatan literasi gak masalah. Dan itu tradisi Islam gak apa-apa.
Kalau bukan ini, nggak apa-apa. Pak Ustadz, kalau ada kata-kata seperti ini, dosa istri ditanggung oleh suami, itu benar nggak Pak? Nggak ada, halo. Ya, Ini banyak sekali masyarakat kita yang tersesat dengan kalimat itu ya. Jadi dosa istri ditanggung suami, dosa suami tanggung istri. Nggak ada bu, dosa itu tanggung sendiri-sendiri. Misalkan ya istrinya melakukan dosa, melakukan kesalahan, ya suami nggak nanggung, ya dosamu dewi. Kecuali suaminya ini tidak peduli, mohon maaf ya, nggak peduli, tidak respect, nggak merasa, nah itu dosa. Contoh yang dikenal dengan namanya dayus. Rasulullah SAW bilang ada orang yang nanti di hari kiamat tidak akan masuk surga, bahkan mencium baunya saja nggak bisa. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang saat di dunia ini menjadi dayus. Dayus itu apa? Seorang suami yang tidak cemburu saat istrinya ini melakukan dosa. Gak cemburu itu artinya apa? diam saja. Koyok ora peduli loh, biasa wae. Contoh mama istrinya keluar rumah nggak pakai jilbab. Ya isu ngono kok tuku blonjo kek mau ning Alfamaret kek numpak ngeng motor ora nggo jilbab dijarke biasa wae. Wah ini ya itu dayus namanya. Delok anake wedok ternyata digoncengke wong lanang santai ora. Nah itu dayus namanya. Suami ndak punya kecemburuan saat istrinya, anaknya, keluarganya melakukan dosa maksiat. Artinya apa? Itu buat istri juga ada Pak? Enggak, suami. Suami Pak. Artinya suami. Nah, kalau suami sudah mengingatkan, ya toh Bu, wis ngandani, ning bojone tetep ngono meneh, maka suami tidak menanggung dosa. Dosanya tanggung bojone dhewe. Mah, nek metu ki nggo jilbab. Ditutup to ya aurate dosa lho. Nah, wis diingatke ngono, tetep ngono. Suaminya enggak lagi dosa, nanggung dosa istri. Istri nanggung dosa sendiri, jelas ya. Nah, sama dengan istri, wis ngingetke suami, Mas ojo Mas, kuwi dosa. Bojone wis diingetke, maka istri tidak akan lagi mendapatkan dosa. Nah, istri kok sudah ngingetin, suami masih lanjut, ya suaminya dosa sendiri, istri tidak menanggung dosa. Ingat ya, suami, istri, anak, orang tua nanggung dosa sendiri. Asalkan kita sudah saling mengingatkan minimal sekali. Nah maka itu terbebas. Minimal sekali harus diingatke. Ojo. Nah kok tetap ngono? Ayo. Kalau perempuan nggak pakai kerudung, nggak jilbaban, itu berarti aurat terbuka ya Pak Ustaz? Iya betul. Itu kalau di luar kan banyak, ataupun misalnya di medsos kan juga banyak. Nah misalnya laki-laki melihat apa di HP itu kan banyak sekali, itu Betul, gimana Ustaz. itu dosa enggak Pak? Ya dosa. Dosa tuh ya. Enggak, tapi kan kita misalnya laki-laki nge-scroll Scroll. kan langsung ada ya. Betul sekali. Itu gimana? Itu dosa. Berarti nggak boleh scroll. Nah, ya tetap karena itu nggak bisa dihindari. Artinya medsos itu namanya medsos itu punya algoritma. Algoritma itu contohnya ibu ngetik lah Google ya misalnya ya, ngetik tas ya, beli tas itu langsung kok muncul tas kabeh. Shopee yo muncul tas, yang Facebook muncul tas, Instagram. Kenapa? Itu namanya algoritma. Sekali kita ngeklik itu akan muncul itu terus. Contoh kemarin ya istri saya misalkan delok iki lho, dinding ini apa namanya ini. Nah ini ya, akhirnya metu tawaran dinding ini. Iki apa ini? Wallpaper ini, wallpaper itu muncul kabeh. Itu namanya algoritma. Maka scroll itu nggak bisa dihindari. Nah bagaimana? Nah ini Bu, tak kasih tahu rahasianya ya. Minum sih, penting ini. Ada yang semangatnya ngelak. Bu, ada yang namanya dosa besar, ada yang namanya dosa kecil. Nah melihat tadi itu termasuk dosa kecil. Nah tidak ada dosa besar kecuali tumpukannya dari dosa-dosa kecil. Karena gunung itu kata Nabi SAW terdiri dari kerikil-kerikil. Dari gunung yang besar itu ya terdiri dari batu-batu yang kecil, kerikil-kerikil yang kecil. Akhirnya menjadi gunung. Maka dosa-dosa yang kecil ini kalau dibiarkan, saya ulangi, dosa-dosa kecil kan banyak tuh.
Ibu lho, ora gribah, ora ngrasani ning melu ngrungokke kuwi ya dosa. Meski sing biasa harus Atau membiarkan sesuatu yang dosa ya itu dosa, gampangnya gitu. Artinya dosa-dosa kecil itu banyak. Jelas ya? Kalau tidak ditaubati, nggak diistighfari, nggak melakukan amal soleh, dosa-dosa itu numpuk-numpuk akhirnya jadi dosa besar. Dan kata Nabi, tidak ada namanya dosa besar selama dosa-dosa kecil ini dibersihkan. Dengan apa? Istighfar. Artinya saya ulangi ya. Jadi dosa besar itu bisa terdiri dari kumpulan dosa-dosa kecil. Dan tidak akan ada dosa besar selama dosa-dosa kecil ini dihilangkan. Dan rahasianya Bu, salah satunya adalah perpanjanglah sujud dan rukukmu dalam sholat. Selama kita sholat, nek iso ruku sing suwi, sujud sing suwi. Karena saat ruku dan sujud dosa-dosa kecil itu digugurkan. Do ambrol, do tiba kabeh. Sehingga insya Allah keluar dari sholat sudah nggak ada dosa-dosa tadi wis hilang gitu. Jadi kalau misalnya kita digibahin orang, dosa kita juga berkurang. Enak toh pahalanya nambah. Makanya nih iso dirasani wong terus be. Yo ora lah, gitu ya. Nah kembali ya Bu, maka nih sholat dilamain ruku dan sujudnya. Itu untuk khusus sholat sendiri ya. Ibu mau sholat fardu kek, sholat sunnah kek, nek dewean, nek iso ruku suwi, sujud suwi. Karena di saat itulah Allah sedang gugurkan dosa-dosa. Kata Nabi, saat orang itu sholat, dosanya itu ditaruh di pundak. Saat ruku jatuh, saat sujud jatuh. Maka nek ruku suwi, sujud suwi do tiba. Nah terus pas ruku karo sujud ki ngopo? Donga. Ya itu toh nek iso cuma tasbih tok ya wis subhana rabbiyal a'la ngono terus ya ora apa-apa. Lebih dari 3 nggak apa-apa. Boleh, minimal itu 1. Maksimal tak terbatas. Ibu ngomong ngono terus subhana rabbiyal a'la terus ya ora Jadi nggak apa-apa. harus 3 ya Pak ya? Enggak. Kalau istighfar boleh nggak? Istighfar boleh, itu kan doa juga. Itu dalam hati atau diucap? Diucap. Kan namanya doa, ya, diucap. Nah, itu sholatnya sholat yang tidak sama imam. Kalau sholat jamaah nggak boleh lama yang ngikuti imam. Kalau sholatnya lama imamnya wis ngadeg dhewe cek sujud ya batal sholatnya karena nggak ngikuti imam. Boleh nggak sih pada saat putus saya baca subhanallah Boleh. Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Boleh, dan itu doa yang sering dibaca Nabi sebelum wafat. Jadi Nabi SAW itu sebelum meninggal, setelah mendapatkan surat Idza jaa nasrullah, ya, surat itu menunjukkan bahwa Rasulullah akan segera pamit, artinya mau meninggal dunia. Setelah mendapatkan surat Idza jaa nasrullah, maka Rasulullah kalau sholat rukuk sujudnya bacaannya berubah, diganti yang tadi subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Boleh, 1 boleh, 2 boleh, banyak boleh. Nah yang terakhir ya Bu, sekarang lanjut. Terakhir ya. Oh iya, siap. Oh, maksudnya izin pamit, tak pikir izin nanya. Ye, siap Bu. Ye. Salam warahmatullahi wabarakatuh. 3 orang yang sholatnya nggak diterima tadi ya Bu ya. Yang ketiga nomor 3 berarti ya? Nah, nomor 3 adalah seorang imam sholat yang tidak disukai makmumnya. Jadi seorang imam yang sholat, seorang imam yang tidak disukai jamaahnya wis ngomong. Yang tidak disukai apa tadi? Seorang imam sholat yang tidak disukai oleh jamaahnya. Nah itu imamnya sholatnya nggak diterima tuh. Jadi contoh ya Bu, ada musola, ada masjid. Imamnya kok kuwi, jamaahnya grundel. Jamaahnya rada seneng. Wah, nih imamnya kuwi rapas nih bacaannya salah, makhrajnya ra genah.
sholat cepet-cepet wah ora tumakninah ya jengkel jamaah itu jengkel nggak seneng ning wong iki masalahnya wis suwi tinggal ning kono gampangane kaya wong sing ya wis dituake wis angel lah tapi dekne kon ngaji ra gelem kon memperbaiki bacaan ra gelem wis ora gelem lah tetep ngono terus salah. Nah itu masyarakatnya jengkel, jamaahnya jengkel, nggak senang dengan dipimpin imam sholatnya sama dia, maka imam ini sholatnya nggak diterima. Makmumnya ya sah, nggak masalah. Cuman imamnya ini nggak diterima sholat selama makmumnya rela dan ridho sama dia. Jelas ya, makanya jadi imam sholat itu harus tahu bagaimana kepuasan jamaah. Oh jamaahnya senang, nggak masalah, nggak ada yang komplain istilahnya ya, nah, berarti aman. Tapi ini ana sing komplain, ana sing ora senang, apalagi ya Bu, baru kuwi langsung do pindah kabeh lho. Biasanya akeh kok sithik, iki jamaah do ning ndi? Maaf Pak, jamaahnya pada pindah ke musola sebelah karena nggak senang sama bapak yang imam. Wis ning ngono kudu sadar diri, mending mundur ganti sing liyane. Karena mohon maaf ada Bu di masyarakat kita yang imamnya tuh kolot, merah aku ora iso, kudu aku, itu tidak boleh. Padahal bacaannya salah, makhrajnya nggak benar. Nah ini bacaannya salah, ya kan sholatnya jadi nggak sah. Berarti kan imam itu memang harus dicari yang kualitas. Betul sekali, imam harus tahu tata caranya sholat, bacaan. Tat mau tanya Tat. Ya siap. Masalah surat Al-Mulk tadi ya. Ya siap. Biasanya kita kan baca surat Al-Mulk kan boleh dibaca pagi, siang, malam. Ya. Jadi kita tuh bacanya setelah Isya kita baca. Ya. Jadi waktu tidur kita sudah baca gitu loh Tat. Ya, ya. Nah suatu saat kok lupa kita baca Al-Mulk tapi belum sempat selesai ketiduran gitu. Iya. Terus gimana Tat? Nah, tetap dapat pahalanya seperti itu. Kuncinya satu Bu, sudah terbiasa. Iya. Jadi nek wis terbiasa, meskipun dhewe suatu saat ora sampai rampung, tetap dapat pahalanya. Oh gitu. Contoh, ibu udah biasa tahajud, dalam bengi rak tangi, tetap dapat pahala tahajud. Ibu biasanya kan mesti sholat wajib, datang bulan, tetap dapat pahala sholat wajib. Biasa Senin Kemis, lah kok datang bulan, tetap dapat pahala Senin Kemis. Termasuk yang terakhir ya Bu, halo pasang telinga lagi. Ini terakhir. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau menyampaikan, apabila seseorang di masa mudanya, ingat-ingat nih kuncinya. Apabila di masa mudanya senang beramal soleh, merutinkannya, mendawamkan itu terus menerus ya, rutin terus menerus, gak pernah putus. Ingat nih, dan tiba di masa tuanya dia tidak bisa melakukan lagi karena sakit, tidak bisa melakukan lagi karena kondisinya uzur. Misalkan ya Bu, umur 60 stroke, stroke-nya sampai umur 70, umur 70 mati. Berarti stroke-nya berapa tahun? 10 tahun. Maka 10 tahun itu dia tidak ngapa-ngapain karena stroke, maka dia tetap dapat pahalanya sempurna. Karena kebiasaan dia yang sudah dibangun sejak muda. Jadi misalkan ya Bu, ada orang stroke nggak sholat, tetap dapat pahala sholat. Dia nggak Jumatan, tetap dapat pahala Jumatan. Kok nggak puasa Ramadan, dapat puasa Ramadan. Dia nggak baca Quran, dapat bacaan Quran. Pahala. Kenapa? Dia sudah terbiasa melakukannya. Jelas. Maka nih wong loro aja dipaksa, sing setruk-setruk lu. Ayo sholat dulu. Nggak usah. Lah bener kan najis piye? Ganti popok saya dia. Nggak usah. Ya Allah, dia udah nggak berdaya, nggak bisa apa-apa. Itu sudah dapat rukhsah itu. Rukhsah itu keringanan, jadi dapat pahala meskipun tidak mengerjakannya. Apa meneh wis pikun, nyun sewu, wis lali, ora usah kon salat. Kenapa? Dia udah dapat pahalanya. Kuncinya apa? Di masa mudanya sebelum dia sakit dia sudah terbiasa melakukannya. Dan ini pas masa muda sebelum sakit kok enggak? Ya enggak dapat, malah nambah dosa. Nambah dosa artinya apa? Sepanjang dia sakit dia enggak ngibadah, tambah dosa. Tambah bagus. Ustaz kan kalau baca Al-Quran itu kan makhrajnya harus benar ya. Katanya kan apa tuh kan cuma 2 kali. Iya.
nggak bisa, jadi kalau ngomong tuh ngomong gitu nggak jelas gitu. Nggak apa-apa. Dia baca apa yang mau. Nggak apa-apa, karena ada uzur, kecuali normal ya. Jelas ya Bu, jadi untuk orang tua kah, atau untuk orang-orang yang sedang sakit kah, ada uzur, selama dia punya kebiasaan yang baik, amal soleh yang baik, dan rutin terus menerus, dia tetap dapat pahala. Jadi kalau ada orang yang sakit, motivasi itu ya, insya Allah jenengan tetap dapat pahala, meskipun orang Senin Kemis, meskipun kenapa? Udah terbiasa. Maka kesimpulan untuk kita apa? Mari ibu-ibu biasakan. Nih seneng duha no terus, tahajud terus, maca Quran terus, sampai Allah memberi batas kepada kita. Moga-moga yang memberi batas sampai kita mati masih tetap bisa ibadah. Alhamdulillah. Karena ada Bu nyuwun sewu orang yang rajin ibadah di masa tua tidak bisa lagi. Contoh paling gampang adalah mertua saya sendiri, Abah. Jadi Abah itu pernah kayak koma Bu sebulan, itu nggak bisa ngapa-ngapain. Ya sudah, nggak bisa sholat, nggak bisa puasa. Nah tetap dapat pahala. Barakallahu fikum, moga-moga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, daripada berdebat itu lebih baik diam. Tapi yang ini sungguh Apa? Apa Bu? daripada berdebat kan sepi berdua. Ngobrol berdebat. Berdebat itu apabila sudah sampai kepada puncak, podo rageleng ngalah. Sampai puncak di mana itu sampai timbul kemarahan, kejengkelan, mending timbul. Tapi bukan berarti rasa debat ya sepi toh Bu. Debat itu penting untuk apa? Uji wawasan, mendapatkan tambahan ilmu. Nek wis sampai rageleng ngalah, sampai mohon maaf ya bullying, nah itu nggak boleh. Tapi kalau sudah hal itu menimbulkan perdebatan yang lebih menjurus marah, Iya, ngalah wae. Ya wis Mas aku tak wis sing bener lah. Wis ngono wae. Apalagi kalau sudah sampai kepada mohon maaf ya hal-hal yang sifatnya bullying. Bullying itu sampai kita dikata-katain, sampai membawa orang-orang yang sebetulnya enggak penting. Iki maka danane wangi kok bapakmu ibumu. Lah, apa salah bapak ibu yang gowo-gowo. Nah, itu enggak boleh. Itu kan ini memang utakmu ki rada lah kan enggak ada urusannya sama. Nah, kalau udah sampai ke hal yang kan kadang orang sampai gitu-gitu. Wis mending ngalah. Karena udah keluar topik. Bu, bulan minggu depan di mana? ya nih aku. Hari ini. Bu Beli, masih kan denganku. Aku November. Ya. Itu kalau orang tua terus stroke ya sakit kan tidak bisa kalau tidak sholat tidak bisa puasa Tidak dosa. kan maksudnya masih ingat belum pikun Dia belum pikun. Stroke. belum pikun Tapi dia masih ngomong bisa, masih ingat bisa. Ya suruh sholat semampu dia. Tidak dengan gerakan, dengan isyarat. Isyarat itu ya mata ini sih gerak-gerak. terus kita nonton Ustaz, anaknya nonton gitu Nggak usah dituntun. Berarti kan dia nggak mampu kalau dituntun. Kalau dia dituntun,